Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Rabu pagi ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita nyatakan kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh ada di Rabu pagi ini. Sebelum kami melangkah menunaikan tugas tanggung jawab kami hari ini, kami datang menerima firman-Mu dengan harapan firman Allah ini memberikan kami semangat untuk memberdayakan potensi yang ada pada kami seperti yang Tuhan inginkan. Untuk itu ya Allah, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Yosua 14 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Pembagian tanah Kanaan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka, dengan mengundi milik pusaka itu seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa mengenai suku-suku yang 9,5 itu, sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka, sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu selain dari kota-kota yang didiami, dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini dalam Sabda Beda Umat tertulis demikian, pembagian tanah pusaka. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini hendak menyadarkan kita bahwa sesungguhnya setiap orang itu sudah memiliki bagiannya. Artinya dia tidak harus melihat apa yang ada pada orang lain yang ditetapkan oleh Allah menjadi bagian orang tersebut. Tujuannya adalah supaya tidak ada upaya untuk iri atau dengki atau membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Dan ketika kita merasa kita memiliki kelebihan dan orang lain punya kekurangan, lalu kita menjadi sombong dan tinggi hati. Jadi benar-benar saudaraku, Allah menempatkan manusia di totalitas hidupnya berdasarkan keputusan Tuhan. Dan apapun yang ada pada manusia itu berkat dari Allah, sehingga tidak patut bagi manusia tersebut untuk sungut-sungut, marah, dengan berkata kenapa saya cuma begini dan dia begitu. Ya. Hal ini tentu berkaitan dengan cerita tentang pembagian talenta yang juga diulas dalam firman Allah, di mana ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang 3 dan seterusnya. Masing-masing dengan bagiannya. Nah, tentu saudaraku, baik bagi kita untuk renungkan ini supaya kita bisa mengenali diri kita, apa yang ada pada kita yang datang dari Tuhan, yang patut kita syukuri dan kita berdayakan dengan maksimal supaya apa yang kita lahirkan dari diri kita berdampak baik bagi orang lain. Tentu apa yang ada pada kita tidak semuanya kemudian ada pada orang lain. Sehingga orang lain membutuhkan kita, dan apa yang ada pada orang lain mungkin tidak ada pada kita sehingga kita membutuhkan orang lain. Jadi inilah kekuatan kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan,
saling bersinergi satu dengan yang lain. Saya pikir jelas sekali saudaraku dengan gambaran satu tubuh banyak anggota, tapi tetap kita melihat siapa kepalanya, yaitu Yesus Kristus. Di mana sang kepala mengatakan kepada kita bagaimana tangan harus turut membantu kaki, kaki turut membantu tangan, mata turut membantu telinga, telinga membantu mata dan seterusnya. Saling melengkapi. Ada yang hadir sebagai tangan, ada yang hadir sebagai kaki, ada yang hadir sebagai telinga untuk mendengar, mata untuk melihat dan seterusnya. Kalau seluruh anggota diberdayakan sesuai dengan kemampuan, talenta yang ada padanya, sesuai apa yang dibagikan kepadanya, saya pikir hidup ini tidak akan pincang, tidak akan berat sebelah. Karena semua senada dalam berkata, selaras dalam melangkah. Seia sekata, selalu itu pesan Rasul Paulus dalam setiap suratnya. Hendaklah engkau seia sekata, seperasaan, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri yang sia-sia. Bisa kita baca dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tapi hendaklah satu dengan yang lain saling merendahkan diri. Satu dengan yang lain menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Ini ajakan-ajakan yang luar biasa yang lahir dari firman Allah. Supaya kita tahu bagaimana kita mensinergikan diri kita, saudaraku. Kembali saya katakan seperti di awal tadi bahwa penting bagi saya dan saudara untuk mengenali siapa diri kita di hadapan Allah. Apa yang Tuhan bagikan kepada kita menjadi potensi kita. Itu yang kita berdayakan. Misalkan ada orang yang fasih lidah. Pakailah lidahnya untuk berbicara. Menyampaikan pesan-pesan yang baik. Ada orang yang fasih mengobati, lakukanlah bidangnya untuk mengobati agar orang yang diobati sembuh. Masing-masing dengan talentanya, saudaraku. Ya. Itu yang mau disampaikan kepada Yosua dalam bacaan kita. Di Yosua 14 ayat 1 sampai 5 dengan tema khotbah pembagian tanah pusaka, artinya setiap suku itu sudah ditetapkan oleh Allah tanah pusakanya di sini sehingga tidak lagi saling merampas, saling lirik lalu cemburu, kenapa tanahnya yang sana subur aku tidak subur. Masing-masing dengan bagiannya dikelola berdasarkan ketetapan Allah. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang mendatangkan malapetaka kepada anak-anaknya. Tapi apapun yang dia berikan itu berkat. Firman Tuhan sudah katakan, saudaraku. Tuhan tidak pernah merancangkan malapetaka kepada anak-anaknya. Tapi menyediakan damai sejahtera. Saya pikir ini baik untuk kita renungkan. Supaya kita mulai belajar kenali diri kita. Siapa aku untuk Tuhanku. Lalu kemudian kita berdayakan itu. Supaya kita tidak selalu iri dan dengki. Itu tidak enak, saudaraku. Dan dalam pandangan Tuhan itu jahat. Jangan selalu kita melirik dari orang lain. Kok saya rajin ke gereja, dia malas ke gereja. Tapi hidupnya lebih enak daripada saya. Enggak kalau gitu saya juga malas ke gereja. Mungkin hidupku akan lebih enak. Kalau Tuhan sudah gariskan A, ya jadi A yang kita miliki, saudaraku. Dan ketika kita ingin keluar dari jalan Tuhan, justru malapetaka yang kita dapatkan. Bangun iman kita dalam keyakinan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang terbaik, itulah bagian kita. Jangan kita mencoba untuk keluar dari jalan Tuhan. Tuhan sudah tetapkan kepada Adam dan Hawa, makan buah ini, makan buah itu, jangan yang ini. Tapi Adam dan Hawa bilang, oh tidak, saya mau makan yang ini. Silakan saja kita langgar perintah Tuhan, emangnya kita siapa? Apa kekuatan kita untuk melawan Tuhan? Akhirnya apa, saudaraku? Sekian banyak pohon yang Adam dan Hawa bisa makan buahnya. Karena satu pohon yang dia makan yang dilarang Tuhan, dia kehilangan kesempatan yang banyak untuk makan buah-buah dari pohon-pohon yang banyak. Karena apa? Dia dilempar keluar dari Taman Eden. Ini orang yang selalu mencari sesuatu di luar dari jalan Tuhan. Dia berpikir ketika dia membangun keinginan untuk mendapatkan itu, dengan cara dan jalan dia sendiri, itu sudah terbaik baginya.
Kalaupun kita dapatkan saudaraku berapa lama itu akan bertahan. Tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Jalani semuanya kembali seperti khotbah kemarin saya katakan. Ayub, belajar dari Ayub. Betul-betul. Tuhan ambil, dia bilang, sudah itu hak Tuhan. Tuhan yang memberi kok, Tuhan yang juga mengambil. Kalau Tuhan mau kasih kembali, kenapa tidak? Karena Tuhan melihat kesalehan Ayub, dia berikan 2 kali lipat dari apa yang Tuhan ambil dari Ayub. Ini buah dari kesetiaan, mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Maka Tuhan tahu, tanpa kita meminta Tuhan akan berikan saudaraku. Tanpa kita meminta Tuhan akan berikan. Lakukan dulu apa yang Tuhan berikan saat ini. Maksimalkan diri kita untuk diberdayakan seperti yang Tuhan inginkan. Jangan takut. Jangan khawatir. Tuhan tidak menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi mari saudaraku, setelah kita pahami ini bagian kita, ini milik kita, berdayakan itu sesuai dengan kemampuan yang ada. Maka Tuhan akan selalu menyertai kita. Jangan merampas, jangan mencuri, jangan iri, jangan dengki. Karena Tuhan tidak suka dengan semuanya itu. Selamat membuktikan saudaraku. Kita yang berjuang di jalan Tuhan, Tuhan pasti sertai dan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kembali di pagi ini Engkau ingatkan kami bahwa apa yang ada pada kami itu bukan kemalangan, tapi itu adalah berkat, sehingga kami harus terus bersyukur dengan apa yang ada pada kami. Sehingga apapun keadaan kami Tuhan yang Tuhan telah tetapkan untuk kami miliki, kami berdayakan semaksimal mungkin seperti yang Tuhan inginkan. Maka kami yakin bersama dengan Tuhan kami akan melahirkan buah-buah yang baik, yang benar, dan akan berdampak baik juga dalam hidup kami. Dan kami semakin terberkati olehnya. Karena itu Tuhan pimpin kami hari ini, besok dan seterusnya. Agar benar-benar kami hanya menjalankan kehidupan kami seperti yang Tuhan inginkan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.